Minus aku di Persib. Kalau minus itu berarti lo beli sendiri? Iya, beli. Serang semua lawan Persib. Tampil luar biasa bersama Persib dan puncaknya menjadi man of the match saat melawan PSBS Biak, Tom Haye kemungkinan besar akan merugi. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita simak videonya. Tom Haye tampil menggila saat Persib Bandung dijamu PSBS Biak. Laga pekan ke-9 Super League 2025-2026 itu menjadi panggung aksi kebolehannya. Seolah ingin melampiaskan kegagalan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, Tom Haye tampil all out bersama Persib di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Jumat 17 Oktober 2025. Ex Almera City membuat ancaman dengan tendangan jarak jauhnya pada menit ke-17 yang masih membentur tiang gawang. Tom Haye kemudian menyisir sisi kanan pertahanan PSBS dalam sepertiga awal pertandingan. Ia kemudian melepas sepakan lemah yang membentur bek, bola muntah kemudian disambar untuk dijadikan peluang. Tidak lama setelahnya, Tom melepas umpan daerah yang membelah pertahanan ke Andrew Jung. Sayang, Andrew Jung gagal memanfaatkannya dan juga terjebak offside. Jelang babak pertama berakhir, giliran Rosenberg Neda Silva yang dimanjakan umpan terukur Tom. Lagi-lagi belum ada yang bisa memaksimalkannya. Persib akhirnya membuka keunggulan lewat penalti Andrew Jung di ujung babak pertama. Di babak kedua, Tom Haye memperlihatkan lagi kepiawaiannya dalam melepas operan. Ia memindahkan bola dari sisi kanan ke kiri yang diterima Beckham Putra dan berujung gol kedua Persib oleh William Barros. Meski tampil apik, Tom ditarik keluar pelatih Boyan Hodak pada menit ke-74. Goicoechea Luciano menjadi pengganti pemain berdarah Belanda Indonesia itu. Luciano pun ikut mencatatkan namanya di papan skor 4 menit setelah masuk ke lapangan. Lewat tendangan dari luar kotak penalti, ia merobek jala PSBS untuk membawa Persib unggul 3-0 yang bertahan sampai laga berakhir. Penampilannya yang luar biasa tentu saja menjadikan Tom Haye diidolakan oleh semua kalangan, tak hanya bobotoh tetapi juga oleh pemain lainnya. Alhasil, mau tidak mau, jersey yang dikenakan oleh Tom Haye menjadi incaran seusai pertandingan. Lihat saja pemain Arema FC, Ahmad Maulana, yang sangat kegirangan ketika mendapatkan jersey Tom Haye dan berfoto bersama sang pemain. Dan yang terbaru, pemain PSBS Biak Andika Wisnu berhasil mendapatkan jersey Tom Haye dan memamerkannya kepada awak media. Wisnu. Fenomena berburu jersey Tom Haye ini sebenarnya memberikan sedikit kerugian kepada sang pemain. Sejatinya, jersey yang dipakai oleh pemain di Liga 1 itu terbatas, hanya berjumlah sekitar 16-an per musim. Alhasil, jika Tom Haye selalu memberikan jersinya seusai pertandingan, dia dipastikan akan merugi karena harus merogoh kocek pribadi untuk membeli jersey baru. Sebenarnya Tom Haye pun sudah tahu, tetapi rasa tidak enak jikalau menolak permintaan jersey menjadi resikonya karena menjadi salah satu pemain populer di Indonesia. Hal itu juga pernah diungkap Beckham Putra saat menjadi bintang tamu salah satu podcast. Beckham menyebut jika ia sering minus jersey dan harus membeli memakai uang pribadi karena terlalu seringnya dimintai jersey seusai pertandingan. Nggak mahal, saya yang habis jersey. Malah yang dimintain terus. Ya jatah, tapi kan aku nggak enak nolaknya. Aku sebenarnya jatah ada nggak tahu lah 16 kalau nggak salah yang aku kasih, malah jadi minus aku di Persib. Kalau minus itu berarti lo beli sendiri? Iya, beli. Iya. Punya 28 total tembakan ke gawang dan hanya 3 yang berbuah gol, Boyan Hodak soroti penyelesaian akhir. Sudah saatnya Goran Paulic kembali ke Persib. Persib Bandung tampil perkasa saat melawat ke markas PSBS Biak pada lanjutan Super League 2025-2026 pekan ke-9. Bermain di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Jumat 17 Oktober 2025, Maung Bandung menang telak 3-0 atas PSBS Biak.
3 gol Persib masing-masing dicetak oleh Andrew Jung melalui tendangan penalti di menit 45, William Barros Pereira pada menit ke-58, dan Luciano Guaicochea di menit ke-77. Kemenangan ini semakin mengukuhkan performa stabil tim asuhan Boyan Hodak di awal musim. Pelatih Persib Boyan Hodak mengaku puas dengan performa anak asuhnya. Ia menilai semua pemain, baik starter maupun pengganti, tampil solid sepanjang laga. Pertandingan bagus, hasil ini membuat kami lebih percaya diri dan kami tinggal menatap pertandingan selanjutnya, kata Hodak dalam konferensi pers setelah pertandingan. Meski begitu, pelatih asal Kroasia itu tak menutup mata bahwa masih ada sejumlah catatan penting yang perlu diperbaiki, terutama dalam penyelesaian akhir. Dengan peluang yang kami miliki, harusnya bisa tercipta lebih banyak gol. Penyelesaian akhir kami terburu-buru, kami harus buat latihan supaya bisa lebih tenang lagi. Keluhan Boyan Hodak usai pertandingan tersebut bukan tanpa alasan. Lihatlah statistik Persib Bandung saat melawan PSBS Biak. Persib melepaskan 28 total shoots dan 13 shoots on target pada pertandingan tersebut, tetapi hanya 3 yang berbuah menjadi gol. Di tengah keluhan Boyan Hodak tersebut, tak sedikit bobotoh kemudian menyoroti satu nama, Goran Paulic. Ex-asisten pelatih Persib itu dianggap punya andil besar dalam membangkitkan ketajaman lini depan di masa lalu. Ajakan agar Paulic kembali pun menggema di jagat maya. Bagi bobotoh, Paulic bukan nama asing. Pria kelahiran Kroasia 31 Maret 1965 itu pernah duduk di kursi asisten pelatih Persib Bandung pada musim 2023-2024 hingga 2025-2026 mendampingi Boyan Hodak dalam 25 pertandingan. Kabarnya Goran Paulic pun bersedia kembali jika Persib Bandung membutuhkan jasanya. Kini tinggal kembali lagi kepada Boyan Hodak atau Persib Bandung. Perlukah mendatangkan kembali Goran Paulic atau justru cukup? Bagaimana menurut kalian? Yuk sampaikan pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Sempat membuat postingan eksekusi penalti yang menyindir Persib Bandung, lanjut oknum bonek yang menghina Viking. Persebaya seperti terkena karma dikalahkan Persija di kandangnya. Bobotoh pun menyerbu akun Instagram Persija Jakarta seusai pertandingan. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita simak videonya. Persija Jakarta berhasil melibas tuan rumah Persebaya Surabaya dengan skor meyakinkan 3-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu, 18 Oktober 2025. 3 gol kemenangan Persija Jakarta atas Persebaya Surabaya dicatatkan oleh Doni Tripamungkas, Jordi Amat, dan Alano Brandon. Sedangkan 1 gol balasan tuan rumah Persebaya Surabaya dibukukan oleh Leo Lelis. Buah kemenangan itu, Persija Jakarta kembali merangsek ke papan atas, tepatnya di posisi ketiga klasemen sementara Super League 2025-2026. Persija Jakarta berhasil menggusur posisi 2 tim klasik lainnya, Persib Bandung dan PSIM Yogyakarta. Selain berimbas pada posisi klasemen sementara, kemenangan Persija Jakarta atas Persebaya Surabaya juga memantik reaksi menggelitik dari supporter Persib Bandung, bobotoh. Bobotoh di luar dugaan ikut merayakan kemenangan Persija Jakarta atas Persebaya Surabaya. Hal itu dapat diketahui pada unggahan terkini di Instagram resmi Persija Jakarta terkait hasil akhir laga. Hal yang dilakukan bobotoh tersebut bukan tanpa sebab. Itu karena di musim ini admin media sosial Persebaya beberapa kali menyindir Persib Bandung. Yang terbaru justru datang dari pendukungnya. Salah satu oknum bonek membuat video yang berisikan kata-kata menjurus penghinaan kepada Viking. Oknum bonek tersebut pun sebenarnya bukan nama baru. Dirinya yang merupakan admin Instagram Surabaya Fans 1927 pada April lalu sempat membuat ulah dengan mengirimkan kata-kata tidak pantas yang menghina Panglima Viking, almarhum Aibeotik. Atas kejadian ini, pemilik akun tersebut datang ke Bandung pada Selasa, 15 April 2025, menemui keluarga Aibeotik dan keluarga besar Viking Persib Club untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Namun seakan tak kapok, dirinya sekarang membuat ulah lagi. Hal tersebut pula yang mendasari sikap bobotoh yang merasa senang saat Persija berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya. Bagaimana menurut kalian? Yuk sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin.